Sekarang saya akan menjelaskan tentang analisis PM10 di udara. Particulate matter adalah suspensi gas yang kompleks namun stabil dari tetesan cairan dan partikel padat di atmosfer bumi. Particulate matter diketahui memiliki banyak efek lingkungan apabila konsentrasinya tinggi, seperti jarak pandang yang buruk hingga efek yang lebih serius seperti hujan asam yang mencemari tanah dan air. Partikel umumnya diklasifikasikan menurut ukurannya sebagai kasar atau halus. Partikel halus memiliki diameter 2,5 mikrometer atau kurang, dan partikel kasar berukuran 10 mikrometer atau kurang. Jenis partikulat yang akan dibahas lebih lanjut adalah partikel dengan ukuran 10 mikrometer atau kurang, yang biasa disebut sebagai PM10. PM10 dianalisis dengan metode gravimetri menggunakan high volume air sampler. Ilustrasinya adalah seperti ini. Inlet akan memilah partikel-partikel berdasarkan ukurannya. Partikel dengan ukuran lebih dari 10 mikrometer akan terjebak pada impaction plate di sampling head karena inersia mereka yang lebih besar. Partikel dengan ukuran kurang dari 10 mikrometer akan melewati sampling head dan terjebak pada filter yang sudah ditimbang sebelumnya. Filter kemudian dilepas dan ditimbang kembali. Berat partikel kemudian dapat diperoleh dari perbedaan berat filter sebelum dan sesudah pengambilan sampel. Konsentrasi dari PM10 dapat diperoleh melalui perhitungan berikut. Hasil yang diperoleh dari proses sampling adalah seperti ini. Berat awal filter adalah 4 gram dan berat akhirnya adalah 5,2 gram. Perhitungan dan analisis data yang digunakan di sini didasarkan pada peraturan di Amerika Serikat dan informasi mengenai rumus yang digunakan diperoleh dari SOP yang diterbitkan oleh California Air Resources Board. Berdasarkan peraturan di Amerika Serikat, PM10 harus diukur pada kondisi standar dan lokal. Rasio tekanan PO per PAV ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 1 min PF per PAV. PF adalah tekanan diferensial yang melintasi filter, sedangkan PAV adalah tekanan udara rata-rata selama periode pengambilan sampel atau tekanan udara rata-rata untuk lokasi pengambilan sampel. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut. Setelah rasio tekanan ditentukan, nilai QA dan QSTD dihitung. QA adalah laju aliran rata-rata pada kondisi ambien yang diukur di area lokal atau lokasi pengambilan sampel. QSTD adalah laju aliran rata-rata pada kondisi referensi EPA Amerika Serikat. Sebagai tambahan, TAV adalah suhu lingkungan rata-rata selama periode pengambilan sampel atau suhu lingkungan rata-rata musiman untuk lokasi pengambilan sampel dalam Kelvin. PAV adalah tekanan udara rata-rata selama periode pengambilan sampel atau tekanan udara rata-rata untuk lokasi pengambilan sampel dengan unit KPA atau mmHg. PSTD adalah suhu standar didefinisikan sebagai 298 Kelvin dan PSTD adalah tekanan standar didefinisikan sebagai 101,3 kPa atau 760 mmHg. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Dari nilai QA dan QSTD ini, VA dan VSTD dapat diukur. VSTD adalah total sampel udara dalam satuan volume standar, sedangkan VA adalah total sampel udara dalam satuan volume kondisi ambien. Waktu pengukuran adalah 24 jam. Hasil yang didapat adalah seperti ini. Akhirnya, konsentrasi PM10 STD dan PM10A dapat ditentukan. PM10 STD dan PM10A dihitung dengan cara mengurangi berat filter awal dengan berat filter akhir dan dibagi dengan volume sampel udara. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Konsentrasi PM10 standar adalah 25,79 gram per standar meter kubik dan konsentrasi PM10A adalah 26,22 gram per lokal meter kubik. Karena PM10 standar dan PM10A berada di bawah 150 gram per nm kubik dalam 24 jam, maka udara masih aman berdasarkan PP nomor 41 tahun 1999, sehingga tidak berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Negoro, kali ini saya akan menjelaskan analisa SO2 atau biasa disebut sulfate dioxide. Nah, SO2 ini adalah gas yang sering dijumpai di mana-mana yang karena dia diproduksi dari hasil pembakaran bahan bakar fosil dan biasanya dari hasil sebuah industri, bahkan dari manufacturing larutan sulfat seperti asam sulfat salah satunya. Nah, lautan ini untuk menganalisa di udara ambien seperti ini, dan kan kita ada di balai pengobatan Hiperkes yang ada di kota Yogyakarta, dan sesuai di lokasi ini sesuai dengan jurnal yang kita temukan dan kita citasi. Untuk menganalisa udara ini akan digunakannya metode Greer-Salzman, di mana dia menggunakan TCM sebagai lautan penjerap seperti ini untuk lautan penjerapnya. Lalu
untuk lautan penjerap ini itu akan diawetkan menggunakan formaldehyde seperti ini. Kemudian setelah diawetkan, dia akan menggunakan metode pyrosanilin, di mana kedua senyawa tersebut atau senyawa tersebut akan terjadi reaksi kompleksasi yang menghasilkan warna ungu. Untuk warna ungu ini bisa dianalisa menggunakan spektrofotometer UV vis, alatnya seperti ini. Dia akan menggunakan Fixed Lambert Beer, di mana untuk menghitung konsentrasi SO2 di udara sekitar sini akan menggunakan data dari lautan standar natrium tiosulfat. Karena natrium tiosulfat itu adalah lautan standarnya dan akan mendapatkan treatment yang sama yang dialami oleh sampel. Hasilnya akan ditentukan melalui menggunakan slope atau menggunakan persamaan dalam grafik dari lautan standar natrium tiosulfat. Setelah ditemukannya grafik dan persamaannya, hasil absorbansi dari sampel tersebut akan dikonversikan menjadi konsentrasi dan dalam satuan ppm. Dari hasilnya seperti berikut. Dapat disimpulkan bahwa untuk di daerah sini, Balai Pengobatan Hiperkes memiliki konsentrasi SO2 di bawah batasan maksimal yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 1999. Dan itu sekian untuk bagian SO2-nya. Sekarang kita akan membahas analisa gas udara NO2. NO2 atau nitrogen dioksida adalah senyawa gas yang terdiri dari atom nitrogen dan atom oksigen. Nah, gas ini umumnya bisa jadi emisi dari pabrik yang melibatkan kandungan nitrogen dan oksigen, atau bahkan lebih umumnya pembakaran bahan bakar yang berasal dari fosil. Nah, karena untuk dari pembakaran bensin tersebut atau bahan bakar fosil tersebut sangat banyak dilakukan, bahkan banyak sekali kendaraan, bahkan contohnya seperti macet, kita akan menghasilkan gas NO2 yang sangat banyak dalam wujud atau kita sebut emisi. Emisi ini kalau jumlahnya sangat banyak, dia bisa mempengaruhi manusia jika menghirup gas tersebut. Jika terlalu banyak, maka terjadinya pertama sesak nafas, lalu penurunan fungsi paru-paru, terus yang paling parah yaitu kematian. Gas itu kan bukan larutan atau cairan, sehingga tidak bisa dipegang, tidak bisa dianalisa langsung. Jadi akan menggunakan metode Gieselman untuk menganalisa NO2 itu melalui sebuah lautan penjerap yang dapat mengikat gas NO2 di udara ambien. Nah, untuk menyerap udaranya akan menggunakan midget impeller, selang, dan pompa atau pump yang bisa menggunakan untuk memvakum udara ambien menuju midget impeller. Biasanya akan menggunakan dua midget impeller, akan ada yang satu lautan penjerap, kemudian belakangnya menggunakan silikon. Nah, silikon ini akan mencegah lautannya masuk atau gas yang masuk tersebut tuh yang dari midget impeller ke pump, karena kalau misalnya kemasukan lautan akan terjadinya masalah atau bisa bilang barangnya bisa rusak untuk instrumennya. Nah, setelah terjadi reaksi kimia dari lautan penjerap ini, NO2 sudah terserap, biasanya 1 jam, tapi ada variasi 1 jam, ada 1 hari, bahkan 1 tahun. Nah, setelah ditunggu sekian lama atau sesuai dengan waktu untuk analisanya, nanti lautan penjerap ini akan dipasukkan sebagai tanda kutip pelarut untuk lautan standar. Nah, untuk apa lautan standar ini? Lautan standar ini untuk menentukan konsentrasi NO2 yang ada di dalam standar itu, kemudian ditentukan juga volume udara yang diserap. Setelah menentukan volume itu, konsentrasi standar dari lautan standar tersebut NO2, dan akhirnya bisa menentukan konsentrasi NO2 di udara ambien. Ya, untuk konteks ini akan di udara ambien ya. Nah, rumusnya akan seperti ini. Ya, akan ada 3 steps untuk hitungannya. Data yang ditemukan, ternyata hasilnya ada 18,11 mikrogram per meter kubik. Jumlah ini mungkin tidak diketahui atau apakah
ini masih aman atau tidak, tetapi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999, ambang batas untuk konsentrasi NO2 di udara ambien adalah 400 mikrogram per meter kubik, yang berarti masih aman, bahkan sangat jauh dari ambang batas yang ditentukan. Berarti dapat disimpulkan bahwa konsentrasi NO2 di udara ambien masih aman. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO adalah gas atmosfer alami dan produk sampingan kimia dari industri. Ini beracun bagi manusia pada konsentrasi tinggi karena mengikat hemoglobin 200 hingga 300 kali lebih kuat daripada O2 untuk membentuk karboksi hemoglobin sehingga dapat menyebabkan kematian. CO dianalisis menggunakan spektrometri non-dispersif infrared atau NDIR. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa CO menyerap energi inframerah pada panjang gelombang tertentu. Prinsip teknik NDIR ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Rumusnya sebagai berikut. Yang dimana I adalah intensitas cahaya setelah menembus gas target, I awal adalah intensitas awal dari sumber inframerah, K adalah koefisien absorpsi untuk kombinasi gas dan filter tertentu, C adalah konsentrasi gas target, L adalah panjang jalur antara sumber IR dan detektor, dan KL didefinisikan sebagai sensitivitas sensor. Sumber inframerah, detektor, filter optik, sel gas, dan elektronik pemrosesan sinyal adalah bagian dari sensor gas NDIR. Dua detektor dan dua filter optik dengan panjang gelombang berbeda ditempatkan di depan setiap detektor dalam satu sumber cahaya. Sensor gas panjang ganda. Gas target dideteksi dengan melewatkan cahaya inframerah yang diserap oleh gas target melalui filter aktif dengan bandwidth tertentu. Filter referensi memungkinkan cahaya inframerah melewati yang tidak berinteraksi dengan gas target. Perbedaan ini antara intensitas cahaya yang ditransmisikan dalam dua bandwidth ini juga diubah menjadi konsentrasi gas. Ketika radiasi inframerah berinteraksi dengan molekul gas, cahaya inframerah diserap oleh molekul gas pada panjang gelombang tertentu, menyebabkan getaran molekul gas. Sensor gas NDIR mendeteksi penurunan cahaya inframerah yang ditransmisikan sebanding dengan konsentrasi gas. Transmisi ini rasio energi radiasi yang ditransmisikan dengan energi insiden tergantung pada konsentrasi gas target. Sensor gas NDIR terdiri dari sumber inframerah, detektor, filter optik, sel gas, dan elektronik untuk pemrosesan sinyal. Sebuah sumber cahaya tunggal, sensor gas jenis panjang gelombang ganda memiliki dua detektor dan dua filter optik dari panjang gelombang yang berbeda yang ditempatkan di depan setiap detektor. Cahaya inframerah yang diserap oleh gas target akan melewati filter aktif dengan bandwidth tertentu untuk mendeteksi gas target. Cahaya inframerah yang tidak berinteraksi dengan gas target melewati filter referensi. Perbedaan antara intensitas cahaya yang ditransmisikan dalam dua bandwidth ini akan diubah menjadi konsentrasi gas. Sensor panjang gelombang ganda memastikan pengukuran yang stabil untuk periode operasi yang lama karena efek penuaan dari sumber cahaya atau sel gas secara otomatis dikompensasi oleh sinyal keluaran pada panjang gelombang referensi. Radiasi inframerah tengah melalui gas sampel menyebabkan resonansi molekul gas pada frekuensi alaminya dengan cahaya inframerah pada daerah spektrum di mana tingkat energi inframerah setara dengan frekuensi alami molekul gas, sehingga penyerapan inframerah oleh molekul gas dibentuk getaran molekul. Menurut data, suhu udara tertinggi terdeteksi di tempat yang dimana lokasi jurnal yang kita baca, yaitu di Simpang Patal Palembang, yaitu 34,4 derajat Celcius. Nah, polutan ini cenderung meningkat karena suhu yang lebih tinggi, dan juga di beberapa titik pencampuran udara dan polutan dibantu dengan kecepatan angin yang tinggi dan membuat area tertentu meningkatkan tingkat polusinya dibandingkan dengan yang lain. Laporan kualitas udara di daerah tersebut selama September 2012 mengalami penurunan akibat kabut asap dari kebakaran lahan. Kabut asap yang menyebar ke berbagai negara memicu penundaan penerbangan, mengganggu aktivitas kantor dan sekolah. Bahkan juga ada beberapa masalah kesehatan warga seperti iritasi mata, batuk, dan infeksi saluran pernapasan akut. Sekian dari laporan dari karbon monoksida. Terima kasih.